Hai, selamat pagi kelas 11 IPA 1. Kita bertemu lagi pada mata pelajaran sejarah Indonesia. Nah, pada bab baru, bab yang lalu sore, kita sudah bahas mengenai apa itu kolonialisme, kemudian apa itu imperialisme, kemudian bagaimana keserakahan dari Komisi Dagang VOC. Nah, tentunya dari kekejaman yang mereka lakukan itu terhadap Indonesia itu telah merendahkan martabat bangsa Indonesia. Nah, bangsa Indonesia itu tidak mau tinggal diam, maka mereka melakukan perlawanan. Nah, itulah yang akan kita bahas pada hari ini, pada saat ini, yaitu bagaimana dan apa saja yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam melakukan perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Kemudian juga di sini ada dia yang namanya kekuasaan hegemoni. Yang dimaksud dengan kekuasaan hegemoni ini merupakan kekuasaan yang mendominasi, kekuasaan mana yang paling banyak dalam menguasai daerah-daerah yang ada di Indonesia. Nah, inilah dia daerah-daerah yang melakukan perlawanan terhadap kekuasaan hegemoni dan perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Oke, silakan diperhatikan. Yang pertama, Aceh versus Portugis dan VOC. Pada tahun 1511, Malaka jatuh ke tangan Portugis. Nah, kemudian kehidupan perdagangan itu menjadi beralih ke Aceh. Aceh semakin ramai, kemudian berkembang menjadi kekuatan baru perdagangan. Nah, perkembangan daerah Aceh ini yang semakin pesat ini itu dipandang sebagai ancaman oleh Portugis, sehingga mereka melakukan serangan terhadap Aceh itu sampai beberapa kali ya. Mereka melakukan serangan kepada Aceh, yaitu pada tahun 1523 mereka melakukan serangan dan berulang kali mengalami kegagalan. Nah, sehingga serangan itu menjadikan Aceh itu tidak mau tinggal diam. Kemudian mereka membuat langkah-langkah untuk bisa mengatasi serangan yang dilakukan oleh si Portugis ini. Yang pertama itu adalah melengkapi kapal-kapal dagang Aceh dengan persenjataan. Kemudian yang kedua itu mendatangkan bantuan persenjataan. Kemudian mendatangkan bantuan persenjataan dari Kalikut dan Jepara. Nah, dari beberapa daerah yang ada di Indonesia, Aceh itu memang terkenal dengan armadanya, kemudian terkenal dengan kewibawaannya. Maka pada saat itu Belanda segan untuk melakukan pendekatan terhadap Aceh. Ketika Aceh melakukan serangan balik terhadap Portugis, ya, dari langkah-langkah yang sudah mereka buat tadi, itu Portugis mati-matian untuk bisa bertahan di benteng Formosa. Nah, mereka mengerahkan seluruh kekuatan dan pasukan mereka, namun serangan yang dilakukan Portugis ini bisa digagalkan oleh Aceh. Nah, sementara itu pedagang-pedagang Belanda juga menginginkan daerah Aceh. Nah, sehingga di sini ada persaingan antara VOC, ya, pedagang Belanda, dengan Portugis. Serangan-serangan yang dilakukan oleh Portugis terhadap Aceh ini justru menjadikan rakyat serta pemimpin Aceh itu menjadi semakin bersatu untuk mengusir kekuasaan hegemoni, yaitu pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Nah, beliau merupakan seorang pemimpin yang gagah dan berani. Nah, pada masa kepemimpinannya, semangat untuk melawan penjajah itu, untuk rakyat Indonesia itu semakin meningkat, karena beliau juga, Sultan Iskandar Muda juga itu melipat gandakan kekuasaan pasukannya, itu ada 600 sampai 800 pasukan. Nah, dalam melakukan serangannya untuk mengusir Portugis dari Malaka, itu Portugis sampai mengalami yang namanya kewalahan, hingga pada akhirnya ada bentrok antara Aceh dan Portugis, ya, tidak ada yang berhasil dalam tujuannya. Aceh tidak bisa mengusir Portugis dari Malaka, kemudian Portugis juga tidak bisa menguasai Aceh, hingga pada akhirnya yang berhasil mengusir Portugis dari Malaka itu adalah VOC. Nah, kenapa harus VOC? Karena di sini posisinya Aceh itu adalah sebagai jalur dagang dan suplai sumber utama rempah-rempah
Tadi kan VOC itu adalah merupakan saingan dari Portugis, maka VOC juga melakukan caranya untuk bisa mengusir Portugis dari Malaka. Nah, itulah dia kira-kira untuk perlawanan di antara tiga kubu, yaitu antara Aceh, Portugis, dan VOC. Namun pada akhirnya VOC lah yang menjadi penguasa. Oke.